Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama aku. Dan di sini kita akan bahas materi lagi ya. Materi baru yaitu operasi bilangan desimal dan persen. Oke, bentuk pecahan desimal itu tuh artinya apa sih? Pecahan desimal tuh yang kayak gimana? 0,5, 2,25, 1,675 itu semuanya pecahan desimal. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang pecahan ini ya, pecahan biasa dan pecahan campuran. Gimana caranya mengubah pecahan ini menjadi bentuk desimal? Caranya adalah, di sini kan 7/12. Per itu artinya dibagi, berarti 7 dibagi 12. Kita pakai bagi-bagian manual, karena kalau pas tes kan nggak bisa pakai kalkulator ya. Jadi kita coba hitung manual. 7 dibagi 12 nggak bisa, kita tambahin 0,1 di sini. Kalau ditambahin 0 di belakangnya ini, di sini juga harus ditambahin 0, 0, 70 dibagi 12, 5. 5 kali 12, 60. Dikurang, hasilnya 10. 10 bagi 12 juga nggak bisa, kita tambahin 0 lagi di sini. Tapi kalau di awal tadi udah ditambahin 0, yang kedua ini udah nggak perlu tambahin 0 lagi. Jadi langsung aja 100 bagi 12, 8. 8 kali 12, 96. Dikurangi, hasilnya 4. Tambahin 0 lagi, 40 dibagi 12, 3. Dikali 12, 36 dikurangi 4. Ini pasti belakangnya akan 33 terus, tapi 3 angka di belakang koma juga udah cukup. Di sini hasilnya 0,583. Gimana kalau 23 dibagi 7? Caranya sama. 23 dibagi 7. 23 dibagi 7 kan bisa ya. Hasilnya 3. 3 kali 7, 21. 23 kurang 21, 2. 2 dibagi 7 nggak bisa. Kita tambahin 0. Jadi 3, 20 dibagi 7, 2. 2 kali 7, 14. Dikurangi hasilnya 60. 60 dibagi 7, 8. 8 kali 7, 56. Hasilnya 4. Oke, jawabannya 3,28. Kalau masih ada sisa di sini nggak masalah ya. Kita tentuin aja mau berapa angka di belakang koma. Nah, gimana kalau bentuknya pecahan campuran kayak gini? Ini gampang banget. Tinggal yang pecahan yang di depan ini kita tulis di depan. 3. Yang di belakangnya ini udah pasti koma. 3 koma, berapa komanya? Tinggal 4 dibagi 5. 40 berarti di sini 0, 40 dibagi 5, 8. 8 kali 5, 40. Habis ya? Berarti hasilnya 3,8. Jadi kalau mau mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran itu mau nggak mau kita harus pakai bagi-bagian manual. Oke, kita coba latihan dulu mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Di sini ada 2 soal. Waktunya 60 detik dari sekarang. Oke, udah ketemu ya jawabannya. Ubahlah bentuk pecahan berikut menjadi bentuk desimal. 9 dibagi 5. 9 dibagi 5 masih bisa ya. Hasilnya 1. 1 kali 5, 5. Dikurang 4. 4 bagi 5 udah nggak bisa. Tambahin 0. Berarti di sini koma.
40 dibagi 5, 8. 8 kali 5, 40. 0. Berarti hasilnya 1,8. Jawabannya yang D. Nomor 2, 3,5/7. Ini udah pasti 3. 5/7-nya 5 dibagi 7. 5 nggak bisa dibagi 7. Kita tambahin nolnya, berarti di sini 0, 50 dibagi 7. 7. 7 kali 7, 49. Dikurangi, hasilnya 1. Tambahin 0 lagi, 10 bagi 7, 1. 1 kali 7, 7. Di sini 3. Karena di sini pilihannya cuma 2 angka di belakang koma, berarti ini udah cukup. Berarti 3,71. Jawabannya yang A. Ada yang benar? Yang ini kayaknya masih mudah ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Penjumlahan dan pengurangan desimal. Ini juga masih gampang sih, kayak tambah-tambahan dan pengurangan pada umumnya. Nomor 1. Kalau ada penjumlahan desimal seperti ini, yang harus kita luruskan adalah komanya. Jadi 23,456, 1,23. Nulisnya 1,23. Bukan gini ya, tapi 1, komanya dilurusin 23. Ini. Ini kan penjumlahan 6, ini tulisnya 0 ya. 6 tambah 0, 6. 5 tambah 3, 8. 4 tambah 2, 6. 3 tambah 1, 4. 2-nya turun. 24,686. Gimana kalau nomor 2? 55 ditambah, ini kan 55-nya nggak ada komanya ya. Ya tetap, berarti di sini komanya anggap aja di sini. 145,33. Tambah 3, 3, 5 tambah 5, 10, simpen 1. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 4, 10, simpen 1, 2. Komanya di mana? Di sini. Berarti ini hasilnya 200,33. Gitu ya. Jadi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, yang harus di-highlight adalah luruskan komanya. Latihan dulu 1 menit dari sekarang. Udah ketemu ya jawabannya? Hasil dari 256,374 ditambah 6,246 dikurangi 176,27. Yang penjumlahan dulu dari yang paling depan ya. 256,374. Ingat kita harus samakan komanya. 6,246. Ditambah 4 tambah 6, 10, simpen 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 4, 12, simpen 1. 1 tambah 3, 4. Tambah 2, 6. 6 tambah 6, 12, simpen 1. 1 tambah 5, 6. 2 turun. 262,620. Dikurangi 176,27. Ingat masih sama, disamain komanya, diluruskan komanya. 0 turun. 2 kurang 7 nggak bisa, pinjam 1. 12 kurang 7, 5. Tadi ini udah dipinjam 1, berarti 5 kurang 2, 3. 2 kurang 6 nggak bisa, pinjam 1 dari sini. 12 kurang 6, 6.
Tadi udah dipinjam 1, 5 kurang 7 nggak bisa, pinjam 1 dari sini. Berarti 15 kurang 7, 8. 1 kurang 1, 0. Berarti hasilnya 86,35. Jawabannya yang C. Masih gampang ya? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perkalian desimal. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan itu caranya cukup diluruskan komanya. Tapi kalau perkalian dan pembagian ini beda nih. Kita masuk ke perkalian dulu. Nomor 1. 234 kali 12. Caranya 234 tetap kita kali 12. Komanya nggak usah diikutin dulu. Kita kali aja. 4 kali 2, 8. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 4 kali 1, 4. 3 kali 1, 3. 2 kali 1, 2. Kita jumlahin. 8, 10, simpen 1. 8, 2. 2808. Kita lihat di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Berarti komanya, berarti angka di belakang koma akan ada 2 tambah 1, 3 angka. 1, 2, 3. Berarti komanya setelah angka 2. Berarti ini jawabannya 2,808. Yang nomor 2, 5 kali 12. 5 kali 12 kan jawabannya 60 ya. Nah, sekarang ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, ada 2. Berarti jawabannya 0,60. Karena harus ada 2 angka di belakang koma. Yang nomor 3. 125 kali 5. 125 kali 5. 5 kali 5, 25, simpen 2. 2 kali 5, 10, tambah 2. 12, simpen 1. 1 kali 5, 5, tambah 1, 6. 6, 25. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, 2, 3. Berarti 0,625. Oke, kalau perkalian yang perlu di-highlight adalah hitung berapa angka di belakang koma. Oke, sekarang latihan dulu 1 menit dari sekarang. Udah dapet ya jawabannya? Nilai dari 0,375 dari 0,333 adalah, ingat kalau dari itu adalah kali 375 dikali 333. 5 kali 3, 15, simpen 1. 7 kali 3, 21, tambah 1, 22, simpen 2. 3 kali 3, 9, tambah 2, 11. Ini juga pasti akan sama, jadi 1125, 1125. Ditambah 5, 7, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 5, 8, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, di sini 2, di sini 1. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 0,124. Atau bisa kita bulatkan jadi 0,125. Karena di sini 4, mau kita bulatkan. Belakangnya kan lebih dari 5 ya. Kalau lebih dari 5, angka 4-nya naik jadi 5.
Jawabannya yang D. Ada yang benar? Kita lanjut ke materi berikutnya. Pembagian desimal. Untuk pembagian desimal, ini juga masih sama. Contoh nomor 1, 22,5 dibagi 5. 22,5 dibagi 5. 22 dibagi 5. Hasilnya 4. 4 kali 5, 20. Dikurang, hasilnya 2. 5 turun, 25 dibagi 5, hasilnya 5. 5 kali 5, 25. Dikurang, hasilnya 0. Di sini jawabannya adalah 45. Ada berapa angka di belakang koma? Cuman ada 1. Berarti jawabannya 4,5. Nah, gimana kalau kasus nomor 2? Kita bagi dulu. 135 dibagi 15. 135 dibagi 15 adalah 9 ya. Berarti di sini jawabannya 9. Nah, kita lihat di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Nah, tapi pembaginya punya 1 angka di belakang koma. Kalau bagi-bagian, kalau kali-kalian tadi ditambah, kalau bagi-bagian dia dikurang. 2 kurang 1, berarti hanya ada 1 angka di belakang koma. Berarti jawabannya 0,9. Kita lanjut ke soal selanjutnya. 15,375 dibagi 125. Ini berarti langsung 3 angka ya yang kita ambil. 153 bagi 125 hasilnya 1. Kurangi 125. 3 kurang 5 nggak bisa, pinjam 1 dari sini. 13 kurang 5, 8. Di sini tadi udah dipinjam 1, berarti 4 kurang 2, 2. 287. 287 bagi 125, 2. 2 kali 125, 250. Kurang 7 turun, 8 kurang 5, 3. 375. 375 bagi 125 adalah 3. 3 kali 125, 375. Dikurang hasilnya 0. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3. Di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Ingat kalau bagi-bagian dikurangi jumlah angka di belakang komanya. 3 kurang 1, 2. Berarti hanya ada 2 angka di belakang koma. Berarti jawabannya 1,23. Oke, kita latihan dulu 60 detik dari sekarang. Oke, udah ketemu ya jawabannya. 225,225 dibagi 225. Ini gampang ya angkanya. 225 bagi 225 hasilnya 1. 1 kali 225, 225. Kita kurangi, hasilnya 0. Turun 2, kalau turun 1, nggak usah ditulis 0. Tapi kalau turun 1 lagi, kita tulis 0. 2, berarti tulis 0. Masih turun 1 lagi, 5, kita tulis 0. Kenapa harus kita tulis 0? Karena idealnya yang turun cuma ini doang, jatahnya ini. Tapi 2 dan 5-nya juga ikut. Kalau 2 dan 5-nya juga ikut, kita harus tambahin 0 untuk masing-masing angkanya. Berarti ada 0,2. 225 dibagi 225, 1 juga. Dikali 225, 225. Dikurang hasilnya 0.
Berarti jawabannya adalah 1001. Ada berapa angka di belakang koma? Di sini ada 3 angka, di sini ada 1 angka. Kalau kita kurangi, jawabannya adalah 2 angka. Hanya 2 angka di belakang koma, berarti 10,01. Jawabannya yang E. Selanjutnya adalah materi persen. Ubahlah bentuk bilangan berikut dalam bentuk persen. 0,25 berapa persen? 0,25 ini bisa kita ubah dalam bentuk pecahan. 0,25 kita ubah dalam bentuk pecahan. Caranya gimana? Angka yang semua angka ditulis 25 per, ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 ya. Berarti bisa kita tulis 100. Nolnya ada 2. Kalau dalam bentuk persen itu artinya per 100. Persen itu kan per 100. Nah, semua yang dalam bentuk persen itu harus berupa per 100. Jadi ini bisa langsung kita ubah jadi 25%. Untuk nomor 2, 0,678. 0,678. Seperti yang sebelumnya, 678 ini kita tulis. 678 kita tulis per, ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Berarti nolnya ada 3. Per 1000. Nah, ini kan per 1000. Yang kita mau adalah per 100, karena persen itu adalah per 100. Berarti sama-sama kita bagi 10 aja. Yang atas kita bagi 10, yang bawah kita bagi 10. Hasilnya adalah 678 dibagi 10, 67,8. 1000 dibagi 10, 100. Berarti jawabannya adalah 67,8%. Nah, gimana kalau kasus kayak gini? 1,250 ubah dalam bentuk persen. Sama seperti tadi, kita tulis semua angkanya 125. Angka nolnya di belakang koma nggak perlu ditulis. Kalau angka 0 di belakang koma, yang terakhir itu nggak perlu ditulis ya. Jadi ini nggak perlu ada. Dibagi, ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. 0 juga nggak usah dihitung. Berarti 100. Jawabannya adalah 125%. Jadi ingat ya, angka 0 di belakang koma, kalau 0 yang terakhir, udah nggak ada angka-angka lagi selanjutnya, itu udah nggak usah dianggap ya. Jadi 0-nya bisa dihapus atau dicoret. Gimana kasusnya untuk nomor 3? Di sini pecahan biasa mau kita ubah dalam bentuk persen. Persen itu bentuknya harus per 100. Ingat, persen bentuknya harus per 100. Nah, gimana cara ngisi yang di atasnya ini? Ini udah pernah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu operasi bilangan pecahan bagian 1. Untuk yang belum nonton, kalian bisa tonton dulu di description box biar lebih paham ya. Oke, kita lanjut. Cara ubahnya adalah 100 dibagi 5, 20. 20 dikali 4, 80. Udah langsung dapat nih, hasilnya 80%. Nah, kalau pecahan campuran kayak gimana? Kalau untuk pecahan campuran itu bisa 2 cara. Kita ubah ke pecahan biasa dulu. Caranya 1 kali 2, 2, 2 tambah 1, 3. Jadi 3 per 2. Sama, kita ubah per 100. 100 dibagi 2, 50. 50 kali 3, 150. Hasilnya 150%. Atau kita pecah. Yang pertama adalah 1, yang kedua adalah 1 per 2. Ini masing-masing sama-sama kita ubah dalam bentuk persen. Untuk satunya sendiri, itu berarti 100%. Ditambah 1 per 2-nya, kita ubah dalam bentuk per 100. 100 dibagi 2, 50. 50 kali 1, 50. Berarti 50 per 100. 50%.
Ini udah dalam bentuk persen ya. Kalau di jumlah hasilnya 150%. Lebih mudah yang mana? Kalau aku akan lebih mudah diubah ke pecahan biasa dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau dibalik nih. Ada 40%, ada 63,5%, ada 60%, ada 120%. Nomor 1 dulu. Minta diubah dalam bentuk desimal. Caranya adalah kita buat bentuk pecahannya dulu. 40 per 100. Nolnya ada yang bisa dicoret? Bisa ya. Jadi 4 per 10. Bisa kita sederhanakan lagi? Bisa. Jadi 2 per 5. Sama-sama dibagi 2. Ini bagi 2, ini dibagi 2. Hasilnya 2 per 5. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita ubah bentuk desimalnya. Berarti 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 nggak bisa. 20 dibagi 5. 0,4. Berarti jawabannya 0,4. Atau ini juga 40%. 40 per 100. Di sini kita tulis angka 40. Per 100. Nolnya ada 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma. 0,40. Sama. 0,4. Jadi lebih mudah cara yang mana? Disesuaikan aja. Nomor 2. 63,5%. Berarti 63,5 per 100. Ada berapa angka di belakang di sini kan? Kita tulis angkanya 63,5. Nah, di sini komanya akan berubah nih. Komanya maju 1, komanya maju 1 lagi di sini. Berarti jawabannya adalah 0,635. 0,635. Pokoknya kalau dalam bentuk persen, komanya akan maju 2. Yang selanjutnya, ubah bentuk bilangan berikut dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk pecahan, berarti harus kita buat seperti ini dulu ya. 60 per 100. Kita coret nolnya, kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, hasilnya 3 per 5. Yang 120% juga sama, 120 per 100. Nolnya kita coret, sama-sama kita bagi 2. Bagi 2, bagi 2. 120 bagi 2, 6. 10 dibagi 2, 5. 6 per 5. Masih kita bisa ubah dalam bentuk pecahan campuran ya. Angka yang kurang dari 6 yang habis dibagi 5 adalah 5 bagi 5. Hasilnya 1. 1 tulis di depan, 6 kurang 5, sisa 1. 1 per 5-nya ikut. Jadi jawabannya 1 per 5. Oke, lebih gampang ya kalau ngubah persen dalam bentuk pecahan desimal maupun pecahan biasa dan campuran. Selanjutnya kita coba latihan dulu 60 detik dari sekarang. Oke, udah ketemu jawabannya? Nah, ini salah satu soal real yang mungkin akan keluar di CPNS, di soal CPNS gitu. Jadi nggak mungkin diminta untuk ubah desimal ke persen dan seterusnya gitu. Nggak semudah itu, tapi kita suruh mengurutkan gitu. Tapi materinya ini tetap materi yang tadi gitu ya. Nah, kalau udah ketemu soal kayak gini, cara gampangnya adalah ubah
menjadi bentuk desimal semua atau pecahan semua atau bahkan persen semua. Nah, kalau aku di sini lebih nyaman untuk mengubah ke dalam bentuk desimal semua biar angkanya kelihatan. Kita ubah dulu yang pertama 1/5. Kita ubah dalam bentuk desimal 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 nggak bisa, berarti 0, di sini 10 bagi 5 2. Dapat 0,2. Yang kedua udah desimal ya. 0,5. Yang ketiga 25%. 25/100. Artinya kita tulis 25, ada 1, 2. 2 angka di belakang koma, berarti 0,25. 25% sama dengan 0,25. Yang 2/6. 2/6 sama dengan 2 dibagi 6. 2 dibagi 6 nggak bisa, tambah 0, berarti hasilnya 0, 20 dibagi 6, 3. 3 kali 6, 18. 20. 20 bagi 6, 3 juga. Ini pasti 3 terus. Berarti jawabannya 0,333. Yang terakhir 16,7%. 16,7/100. Di sini kita tulis 167. Ada berapa angka di belakang koma? Komanya maju berapa angka? 1, 2. Komanya maju 2 angka. 1, 2. Berarti jawabannya 16,7%. 0,167. Ingat, dari sini karena persen maju 2 angka. 1, 2. Berarti 0,167 ya. Tinggal diurutin aja nih. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil yang 0,167 ya, karena ini 167. Ini yang pertama nih. Yang kedua yang mana? 0,2 ya. Ini yang kedua. Yang ketiga 0,25. Yang keempat 0,33. Yang kelima 0,5. Berarti urutannya 16,7% antara B sama C. Selanjutnya adalah yang kedua adalah 1/5. Yang B. Selanjutnya adalah 25%. Benar. Selanjutnya adalah 2/6. Benar. Dan yang terakhir adalah 0,5. Benar. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Jadi kalau ada mengurutkan soal dan soalnya bermacam-macam jenis kayak gini, ini bisa diubah jadi bentuk yang kalian nyaman aja. Kalau aku akan lebih prefer ubah ke desimal. Oke, segitu dulu materi operasi bilangan desimal dan persen. Untuk soal latihannya bisa dilihat di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.